Halo dok, tak berselang lama handphoneku berbunyi. Halo dok. Halo Pak Lan, ada jenazah yang akan diantar lagi. Tolong Bapak persiapkan semuanya ya, jawab dokter. Iya dok, saya segera menyiapkan, jawabku. Setelah aku menyiapkan mobil ambulan dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan, kemudian aku menuju kamar jenazah yang berada di ujung lorong. Sesampainya di depan kamar jenazah, ada seseorang yang duduk di kursi tunggu di depan ruangan. Aku mengira itu adalah keluarga si jenazah. Yang mana dok yang mau diantar? Tanyaku pada dokter jaga. Ini pak jenazahnya, korban kecelakaan, dan ini dokumen serta alamatnya. Setelah aku lihat, ternyata jenazah atas nama Purnomo dan alamatnya di desa yang juga agak jauh. Segeralah aku berangkat setelah semuanya siap. Kali ini aku sendirian, karena ketiga temanku yang tadi hanya sebagai petugas paskuman korban COVID. Walaupun sendiri, aku tetap menjalankan tugasku karena sudah terbiasa mengantarkan jenazah sendirian. Pukul 3 dini hari aku berangkat, dan di belakang mobil di samping jenazah duduk satu orang yang dari tadi menunggu di depan ruangan. Akan tetapi agak terasa aneh, karena orang itu sedari tadi hanya mengikuti kami di samping jenazah, tanpa berbicara dan tanpa ekspresi apapun. Juga tampaknya dokter jaga serta perawat jaga yang mendorong ranjang jenazah tidak menghiraukan orang tersebut, seakan orang itu tidak terlihat oleh mereka. Aku hanya diam dan fokus menyetir dengan sesekali menyalakan rokok untuk mengusir rasa ngantuk. 1 jam sudah perjalanan. Kira-kira tinggal setengah jam lagi aku sampai rumah duka. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Halo, selamat malam, sapaku. Selamat malam pak. Apa ini benar Pak Lan? Tanya si penelpon. Iya. Ini saya, Dimin, keluarga Purnomo, imbuhnya. Iya pak, ada apa ya? Tanyaku. Apa masih jauh pak? Dimin bertanya. Kurang lebih setengah jam lagi sudah sampai, jawabku. Nanti kalau sudah memasuki gapura warna hijau, belok kanan gang 2 ya pak. Dimin memberikan petunjuk jalan. Oh iya pak, tenang. Saya sama 1 orang keluarga jenazah yang nanti bisa menunjukkan lokasi rumahnya, jawabku menjelaskan. Loh, keluarga yang mana pak? Karena saya yang tadi ke rumah sakit mengurus dokumen, dan saya pulang sejak malam tadi membawa motor. Terasa kaget
dan tiba-tiba merinding aku dibuatnya. Pelan-pelan aku melirik ke belakang, tapi orang yang tadi duduk di sebelah jenazah sudah tidak ada lagi. Aku menutup telepon dan terdiam. Siapa itu tadi? Tanyaku dalam hati. Di tengah suasana yang terasa mencekam, aku tetap fokus menyetir. Tak berselang lama sampailah aku di rumah duka. Keramaian sudah terlihat untuk menyambut jenazah. Isak tangis terdengar pilu. Aku dan beberapa orang keluarga menurunkan jenazah dan disemayamkan di rumah duka. Ketika ibu dari jenazah membuka kain penutup, alangkah kaget aku dibuatnya. Ternyata orang yang sedari tadi dari rumah sakit mengikuti sampai di dalam ambulan adalah arwah si jenazah. Setelah semua selesai, aku segera berpamitan dan segera kembali. Terima kasih Pak Lan, ucap keluarga si jenazah. Ya, sama-sama, jawabku. Dalam perjalanan pulang, aku masih terbayang oleh sosok tadi. Bulu roma masih terasa merinding dibuatnya. Aku mencoba melirik pelan ke belakang, hanya untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun di belakang. Ternyata memang benar, di belakang hanya ada tempat tidur jenazah dan tidak ada siapapun. Sedikit lega rasanya, hingga ketika aku sudah memasuki perkotaan dan jalanan sudah nampak ramai. Dengan santai sambil merokok, aku menjalankan mobil tidak terlalu cepat. Tiba-tiba ada serotan lampu motor dari belakang yang berkedip menyalakan lampu dim. Pelan aku agak pinggirkan mobil dan memberi jalan pada motor tersebut. Setelah pemotor dekat dengan kursi kemudiku, dengan keras pemotor itu memberitahuku dengan berteriak, "Pocong Pak!" Teriaknya sembari menunjuk ke belakang mobil. Hah? Pocong? Gumamku kaget. Dengan cepat segera aku menengok ke belakang. Namun kosong, tidak ada siapapun. Aku mencoba tetap tenang, dan tak berselang lama ada lagi pengguna jalan yang meneriakiku, "Pocong Pak!" dengan tangan yang sama menunjuk di belakangku. Ada apa ini? Tanyaku dalam hati. Kulihat jam tangan sudah menunjukkan waktu subuh. Aku berniat berhenti di masjid sekitar untuk sholat. Tak jauh aku melihat ada masjid. Segeralah aku parkir dan turun untuk sholat subuh. Namun setelah aku turun tak sengaja aku lihat spion kanan. Alangkah kagetnya aku. Sekilas nampak ada sosok pocong duduk di ranjang jenazah. Akan tetapi hanya sekilas dan lenyap tak terlihat lagi. Tanpa menghiraukannya, aku segera masuk masjid dan sholat subuh. Setelah selesai sholat, segera aku melanjutkan kembali ke rumah sakit.
dan setibanya di rumah sakit waktu menunjukkan pukul setengah 6 pagi. Setelah kuparkirkan, aku melanjutkan absen dan berniat pulang. Karena 2 bulan ini aku masuk shift malam. Di rumah sakit ini ada 5 ambulan, 4 diantaranya untuk pasien dan 1 untuk jenazah. Setelah aku absen, segeralah aku pulang untuk beristirahat. Karena nanti malam aku harus standby lagi di rumah sakit. Setibanya aku di rumah, aku langsung mandi. Namun anehnya, aku tak kunjung bisa tidur seperti biasanya. Aku putuskan untuk duduk di teras sambil menunggu bisa mengantuk. "Kok gak tidur, Pak?" tanya istriku. "Belum ngantuk, Bu," jawabku. Entahlah, sepertinya aku memikirkan mobil yang kubawa. Mungkin sudah waktunya dibersihkan atau diapain gitu. Aku menceritakan beberapa kejadian tadi dan kejadian 1 bulan yang lalu kepada istriku. Ketika aku mengantarkan jenazah seseorang yang kata polisi adalah jenazah orang bunuh diri di rel kereta api, hingga bagian tubuhnya terpisah dari kepalanya. Bahkan ketika di dalam ambulan jenazah itu, terima kasih sudah mengikuti kisah sopir jenazah ambulan episode 2. Sampai jumpa di episode 3.